Ada antara ada dan tiada. Omnis satanica potestas, omnes Halo masyarakat adat, with me Gusti Gina di adat antara ada dan tiada. Padahal nggak di brief loh, tapi bisa loh ngikutin. Dia kan sering nonton. Thank you loh, I Hey. feel honored. Aku juga sering nontonin kakak. Nah mungkin teman-teman di sini kan pasti audiensnya pecinta horor, juga nggak asing sama youtuber dan tiktoker yang satu ini, Kak Jody Aditya. Terima kasih udah mau dateng. Makasih juga udah mau mengundang saya. Mau dong pasti. Saya ini bukan siapa-siapa. Waduh, merendah untuk apain guys? Roket. Tapi rencana kita buat collab udah lama kan? Udah lama banget. Pas puasa kan? Iya, rampas puasa, Pas bukber, puasa. Bukber. berempat. Berempat. Sama RJL. Sama Fajar. RJL, iya mau Bang Fajar. Terus baru terrealisasi ngobrolnya hari ini. Ya, Gimana Kak kabarnya setelah berbulan-bulan kita tidak bertemu? saya merasa asing ya dengan Anda ya. Oh iya gitu. Enggak lah. Gimana? Ya, ini kan sebenarnya sudah diharapkan. Gue nggak kata ini Nggak nggak apa-apa ya. Kita sesantai itu. Nah. Kadang aku juga kayak gini. Ya ini sebenarnya kan karena kita waktu itu udah pernah ngobrolin juga, ya itu ditunggu-tunggu juga sebenarnya. Karena gue juga butuh ya, Ya. collab-collab seperti ini. Aku juga butuh. Iya sih, karena itu kan ngebantu kita saling kenal dan Iya. ngeling ya. Iya, ngeling. Ngeling istilahnya ngeling gitu. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? TikToker pasti tahu. Apaan tuh? Nah, kalau di TikTok kan kakak banyak cerita horor. Kayak cerita-cerita netizen kakak yang ngirim-ngirim gitu. Terus juga di YouTube juga sama. Nah, itu kontennya emang sama kah atau cerita yang berbeda gitu? Gua berusaha untuk beda. Oke. Jadi kalau yang di TikTok itu cerita-ceritanya yang jauh lebih pendek. Kalau di YouTube yang agak lebih panjang lah. Karena kan kalau di TikTok kan ada batasan kan 10 Iya. menit gitu. Kalau misalkan di YouTube kan bebas aja. Kalau mau 5 jam ya 5 jam nggak apa-apa. Itu dia. Iya sih ya. Berarti banyak dong kalau misalnya syuting beda konten beda platform. Ya, makanya maafkan saya kalau misalkan sering bolos upload. Text time ya Iya, buat cerita-cerita sangat gitu. capek ya sebenarnya. Iya benar, belum lagi editing segala macam. Sebuah keresahan. Seorang konten kreator. Itu horor tau. Apalagi algoritma tuh horor banget ya. YouTube Indonesia tolong dong berpihak ke kita ya. Tolong ya YouTube ya. Saya melihat AdSense menangis saya. Menangis saya. Mikirin operasional ini nutup nggak ya? Astaga, saya ingin membuat seperti ini. Tidak mampu. Nih kita minta tolong juga sama penonton kita gitu. Nontonlah konten-konten kita Tolong ditontonnya sampai habis. sampai habis. Kalau bisa iklannya jangan di skip. Itu dia. Sebuah keresahan. Komen dan share gitu. Like, comment, share, subscribe guys. Karena itu sangat membantu kita. Iya sih betul. Ya, kalian nggak bisa ngasih uang, nggak apa-apa. Jangan nge-give. Nggak apa-apa. Nggak usah. kita nge-give. Tonton aja video ini sampai habis. Betul sekali. Jadi kita makin semangat berkontennya, bertahan di dunia digital. Wow, curhat. Saya merasakan hati saya sakit. Ya. Ini podcast horor apa curhat ya? Saya berharap bisa hidup dari YouTube ya. Tapi semakin kesini, harapan saya mulai sirna. Sebuah keresahan. Tapi emang benar. Gue sambil sih, minum nggak apa-apa ya? Bebas kan ya? apa? Ini membuktikan biar netizen tahu kita tuh selalu nyediain minum. Ya, jangan pada komen. Jangan pada komen. Tamunya nggak dikasih minum. Ada nih di balik tab. Oh. Dikasih kopi pula. Kopinya dari dia. Oh, dari gue juga ya. Gue bawa sendiri. Dikasih minum. Cuma narasumber yang lain di-cut aja pas lagi minum. Iya gitu. Kalau gue, ini jangan ada cut-cut. Jadi biar editornya gampang. Ya. Cuma tinggal ngasih ilustrasi gitu doang. Tapi emang kalau narasumber lain kan bercerita doang kan. Maksudnya bukan jenisnya obrolan podcast gini. Jadi kalau misalnya diadet bareng YouTuber atau kreator lain ya kita ngobrol. Kalian nontonin kita ngobrol aja dari curhat atau ngalor ngidul ya. Ya, tapi tenang. Gue punya cerita horor yang menurut gue lumayan
oke lah. Karena ini pengalaman sendiri ya. Iya. Ini khusus di channel ini karena gini. Gue udah gini-gininya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi gini, gua itu walaupun kontennya cerita-cerita horor, gue itu paling anti menceritakan cerita gue sendiri di channel sendiri. Ih sama, sumpah kayak malu gak sih? Malu, pertama malu, yang kedua menghindari orang beranggapan, ah ini lu cerita buatan atau gimana Iya, benar gitu. sih, benar sih. Karena kalau misalkan cerita di konten sendiri tuh kayaknya ada perasaan itu gitu. Setuju. Jadinya gue tuh cerita pengalaman pribadi kalau di channel orang. Jadi sebelumnya kalau cerita yang rumah gue juga lumayan angker. Itu cerita di channelnya, sebutin nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di channelnya Joe. Oh, Si di Prasojo. Prasojo. Nah, ini cerita gue kedua, pengalaman gue di channelnya ini. Jadi belum ada lagi yang lain, baru 2. Wow, aku yang kedua terima kasih loh udah mau bercerita. Ya, tapi karena memang pengalaman horornya cuma itu doang. At least ada lah. Iya, ada. Ada lah, sebagai Ada. kreator horor masa nggak ada cerita horor? Ada. Emang lu nggak ada? Ada. Biasanya kalau lagi ngetek, ada gak? Jarang sih ya. Kamu Siang terus sih soalnya. siang kebanyakan. Gua itu kalau waktu itu malam masalah Oh, ngetek. pantesan. Malam dan sendirian, tengah malam tuh. Wow. Sendirian. Itu ada. Ada yang ngikut gitu. Ada ya, ada yang ngetok-ngetok, ada yang gitu-gitulah pokoknya. Ih, serem banget. Itu di rumah yang diceritain di Prasojo. Iya. Tapi udah tahu ceritanya. Udah tahu. Jadi kalau pengen nonton ya di sana Di sana aja. aja. Ini cerita yang berbeda di sini. Ini Bang Prasojo, kita mention channel kamu nih, kapan kita collab? Ya tolonglah ya. Tolong. Jo. Ayo kita collab lagi. Nah, berarti kakak, ini adalah kejadian horor kedua di hidupmu. Kalau kejadian horor kedua enggak. Jenis. Tapi jadi gini, kalau misalkan gua itu mengalami horor kadang-kadang tuh sepotong-sepotong doang. Oh. Nggak jadi satu cerita. Oh, paham. Itu yang di rumah aja kan sebenarnya ceritanya sepotong-sepotong kejadiannya. Tapi bisa disatukan karena lingkupnya masih rumah. Dan banyak. Iya. Oke. Itu dia. Nah, kalau sekarang kalau yang bisa diceritakan jadi satu cerita yang nggak sepotong-potong, nah inilah satu-satunya. Ini cerita pas ngapain? Pas kapan atau di mana gitu? Kemarin di antara ini pergantian tahun 2021 ke 2022. Oke. Saat gue road trip Jakarta Bali. Zaman-zaman orang road trip ya? Itu orang lagi rame-ramenya road trip karena kan mulai bebas. Jadi orang tuh, road trip lagi hits banget lah pada saat itu. Nah, gue juga melakukan itu. Seru banget. Kemana kak? Dari Jakarta ke? Jakarta ke Bali, tapi gue itu mampir-mampir. Jadi dari Jakarta terus ke Jogja dulu, Oke. terus dari Jogja nginep 2 malam di sana, jadi kan 3 hari ya. Lanjut lagi ke Malang. Malang juga di Malang 2 malam juga, jadi 3 hari juga. Baru habis itu nyebrang ke Bali. Di Bali 3 hari, terus baliknya ke Semarang. Semarang 2 hari, baru balik ke Jakarta. Seru banget. Gitu. Berapa hari kemarin road tripnya? Kalau nggak salah ingat itu sekitar 10 harian lah. Lama ya? Ya, Lumayan. lumayan. Puas ya? Capek tapi ya. Ternyata capek. Road trip soalnya. Capek. Tapi sama road trip itu terjadi horornya. Oke. Kita langsung aja ya mendengarkan cerita horor. Ini kan yang kamu tunggu cerita horor dari Kak Jody waktu road trip tahun 2021-2022. Ya. Akhir tahun. Oke, silahkan diceritakan. Oke, minum dulu ya. Minum dulu. Ini enak nih kalau storyteller yang cerita. Kita bisa menikmati ceritanya. Jadi kita akan ngelihat ke sini ke sana gitu Iya, ya, bebas lah bebas. pokoknya. Jadi, untuk tanggalnya gue itu agak lupa. Pokoknya intinya adalah pergantian dari 2021 sampai 2022. Jadi gue itu mengalami tahun baru, kalau nggak salah itu ketika di Malang. Tahun baru di Malang, pergantian malam tahun baru di Malang. Disclaimer dulu, gue itu road trip sama keluarga besar. Jadi keluarga istri gue dan keluarga gue. Total itu ada berapa orang ya? Bentar. Mertua gue 2. Terus adik ipar 1. Terus gue, istri gue, nyokap gue, adik gue, kembar 2. Dan anak gue
1. Pada saat itu berarti baru umur November 2 bulan. 2 bulan. Karena anak gue tuh lahir November. Jadi ini road trip juga liburan sekalian mau menghabiskan masa cuti istri gue yang lahiran, ya kan? Sambil jalan-jalan lah. Total berapa tuh tadi? 9 orang. Kalian tahu lah ya, kalau misalkan jalan keluarga besar 9 orang, kalau kita menyewa hotel, habisnya berapa? Ya apalagi lumayan lama kan, berapa malam tuh berarti kan? 10 hari. Jadinya untuk menghemat itu, kita banyaknya itu menyewa rumah. Menyewa satu rumah yang ada beberapa kamar. Kalau dibandingin dengan hotel, itu jauh lebih murah. Seperti itu. Villa ya? Ya rumah lah, rumah atau villa atau penginapan, tapi bentuknya rumah intinya. Kecuali di Bali baru hotel. Nah, kita mulai dari Jakarta. Kita menggunakan 2 mobil. 2 mobil, 1 mobil gua, 1 mobil sewaan. Tapi di sini gua pakainya mobil sewaan. Mertua gua dan adik ipar gua pakainya mobil gua. Yang lebih aman lah, lebih tahu gimana kondisi mesin dan lain-lain. Nah, di mobil yang sewaan itu gua, istri gua, nyokap gua, adik gua yang kembar, dan anak gua. Jalan kita. Jalan dengan pembagian barang disesuaikan, gitu kan. Jalan kita beriringan. Jalan saat itu, harinya lupa sih. Aduh, lupa ya bener. Tapi pagi kita jalan dengan mengejar mau ke Jogja. Perhitungannya, dari Jakarta ke Jogja, kita itu nyampe di Jogja sore hari. Perhitungannya. Tapi pas lagi jalan, ketika nyampe di daerah Pekalongan di tol, gua lagi pengen lewatin truk, tiba-tiba ban mobil pecah sebelah kiri belakang. Lagi pengen ngelewatin truk, di belakang lagi ada mobil juga lumayan kenceng, ban mobil pecah, gitu kan. Kaget, wah gitu kan. Gua langsung deg-degan tuh. Deg-degan karena kan ini truk, di belakang ada mobil juga kan, lumayan kencang, tapi untungnya kita bisa minggir. Di situ anehnya adalah anak gua pas lagi pecah dia malah ketawa-tawa. Gitu ya, namanya bayi ya, kita tahu udah habis lah tuh, ganti ban dan lain-lain, lumayan lama. Masalahnya juga ban serepnya kondisinya kurang bagus, anginnya juga nggak bagus, masih kurang angin lah gitu. Akhirnya setelah ganti ban dengan kondisi ban serep yang masih kurang angin, kita lanjutkan perjalanan dengan pelan mencari ke pintu tol terdekat, pintu keluar. Pintu tol keluar terdekat, ngisi angin, ngisi bensin dan lain-lain. Itu posisi udah hampir maghrib. Padahal rencananya atau perhitungannya mungkin sekitar maghrib itu atau jam 7 kita udah nyampe di Jogja. Tapi ya karena ada berbagai masalah jadinya kan telat gitu. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Dari situ mau ke Jogja. Di tengah perjalanan gue udah mulai panik-panik nih. Karena saat itu gue jam 8 itu harus live di salah satu platform buat cerita horor. Dan itu nggak bisa diganti. Berarti itu kerjaan ya? Itu kerjaan. Oke. Kerjaan. Mau nyampe ke Jogja, itu kalau misalnya kita terusin bakal kelewatan jamnya. Sedangkan itu jam 8 sampai jam setengah 10 kalau nggak salah live-nya. Akhirnya karena wah nggak keburu nih sampai ke Jogja. Di tengah sambil jalan itu kita cari coffee shop atau tempat lah yang agak sepi yang gue bisa live di sana. Terus keluarga yang lain pada makan. Ketemu nih salah satu coffee shop. Aduh lupa daerahnya tuh lupa namanya. Tapi pokoknya sebelum Jogja lah. Jadi kalau dari situ ke Jogja itu mungkin masih sekitar 2 jam lagi atau 1,5 jam gitu. Ke situ, ke coffee shop, live. Setelah live, sekitar jam setengah 10 udah selesai. Tapi setelah itu gue baru makan, jam 10 baru lanjut jalan ke Jogja. Ke Jogja, kita itu nyewa rumah di aplikasi Airbnb kalau nggak salah. Itu dilakukan karena untuk ngirit biaya kan, nyewanya rumah. Kalau nyewa rumah banyaknya di Airbnb. Nah, dan itu lokasinya nggak tepat di tengah kota.
Tapi kalau misalkan dijarakin dari Malioboro, itu mungkin ada sekitar 20 menit lah. 20 menit. Nama daerahnya lagi-lagi gue lupa. Karena yang mesen-mesen itu istri gue. Jadinya gue cuma nyetir aja lah. Nah, oke lah, kita menuju ke sana. Itu udah sekitar jam setengah 12 malam kayaknya. Ketika udah hampir nyampe di penginapan itu. Itu jalan, mulai ke jalan yang mungkin cuma muat ya 1,5 mobil gitu, nggak terlalu besar. Kiri kanannya sawah. Tapi adalah beberapa rumah gitu. Jalanannya hancur. Lumayan agak gelap. Jadi penerangannya itu kayak lumayan jauh, 50 meter gitu. Jadinya, wah jalanannya lumayan nih gitu kan. Agak-agak lumayan desa kali, masih kurang bagus gitu. Jalan masuk, ternyata rumahnya itu letaknya di belakang ruko. Jadi di depannya ada beberapa ruko, di situ ada Indomaret atau bukan Indomaret atau apalah gitu, lupa gue. Di sampingnya ada pintu gerbang yang buat ke rumah itu sendiri. Nggak sendiri sih, 2. Yang satu lagi itu rumah penjaga rumah itu. Kita masuk, ternyata luas di dalamnya. Jadi kayak kantung gitu ya, berkantung. Jalan kecil, terus tiba-tiba luas. Ternyata itu lumayan rimbun. Asri. Lumayan asri. Rumahnya itu bentuknya rumah agak-agak tua, mungkin tahun 80-an, tahun 90-an. Temanya nggak Jawa. Nggak Belanda juga. Tapi pokoknya rumah tua lah. Kalau misalkan dibayangin mungkin rumah kakek nenek kita. Gitu. Situ masuk. Oh, di depannya itu ada pohon mangga. Terus di kirinya juga ada pohon apa lupa gitu. Masuk ke dalam. Ada 1, 2, 3, 4 kamar. 4 kamar dengan nuansa agak kuno. Tapi feeling homey lah. Kayak tinggal di rumah nenek gitu aja intinya. Tapi ada sedikit perasaan agak-agak, ini sepertinya agak-agak hawa-hawa kurang mengenakan gitu ya. Karena kan kita kalau cerita horor tuh kadang-kadang ada perasaan itulah. Udah, bagi kamar. Nyokap gua dan adik kembar gua di kamar yang bisa dibilang mungkin paling besar. Ada kamar mandi dalamnya. Mertua gua itu di sebelah kiri. Dari ruang tamu masuk, terus agak masuk ke dalam nih di sebelah kiri. Nah, adik ipar gue di satu lagi nih kamar sana. Nah, gue di kamar depan yang mengarah ke pohon mangga itu. Jadi gue di situ sama istri gue dan anak gue. Karena itu udah cukup malam, lumayan capek, pada ganti baju, pada istirahat. Gue walaupun lumayan capek, tapi kok ngerasa nggak bisa tidur gitu. Jadinya anak gue udah tidur, istri gue juga udah tidur, gue masih main handphone aja. Gue tidur di sininya jendela. Tidur, tiba-tiba kayak ngedenger ada, ternyata di bawah pohon mangga itu tuh ada ternak lele ya, peternak ikan lah gitu. Ternak ikan yang pakai terpal, jadi nggak terlalu besar gitu. Itu suara ikan, cak gitu. Suara ikannya lumayan kenceng, kayak kayak ikan lagi pengen diserok gitu. Di situ gue ngeliat kayaknya ada siluet orang di dekat ternak ikan itu, berdiri tepat di sampingnya gitu. Awalnya gue pikir, oh mungkin ini penjaganya kali ya. Ya udah, gue sambil main handphone lagi. Terus beberapa menit kemudian, cak lagi, makin kenceng. Gue lihat lagi, masih sosok yang itu. Tetapi ketika di situ gue perhatikan, sosoknya itu kayaknya, ini karena gelap ya, di situ tuh nggak ada lampunya. Jadi lampunya kayak penerangan dari teras rumah ini doang nih, sama teras rumah penjaganya. Jadi kan lumayan jauh. Ini rumahnya, nih rumah penjaganya. Nah ikannya di sini nih, dan di bawah pohon pula. Ketika gue perhatikan, kayaknya laki-laki sih.
tapi tampilannya sorry seperti orang gangguan jiwa, yang kayak rambut itu agak-agak berantakan, kayak nggak mandi berapa lama gitu lah, kalian tahu lah ya. Ini gue bukan untuk menjatuhkan atau gimana, tapi visualnya tuh kayak gitu. Nah itu sosok ngebuat ikannya itu gitu-gitu, karena dia tuh kayak ngambilin gini, berusaha ngambil. Jadi kan ikan kabur-kabur ya. Itu setelah keambil, sepertinya dia ngangkat kayak makan ikan itu. Gue terus perhatikan, tapi setelahnya udahlah gitu, nggak mau. Dan pas gue lihat lagi udah nggak ada. Udahlah, setelah itu gue beberapa menit main handphone, terus ngantuk, tidur. Pagi-paginya seperti biasa kita keluar gitu kan, wah adem nih gitu kan, kayak rumah nenek, wah pohonnya gede gitu kan, pokoknya intinya adem lah. Terus gue lihat gini, oh ya ini ada ikan ternyata, ada apa, peternakan ikan, ternak ikan gitu, terpal ikannya kalau nggak salah ikan lele atau ikan emas gitu-gitulah, lupa. Terus ada ayunan di situ, gue juga ajak main ayunan, cuma banyak nyamuk, jadinya anak gue udah jangan main-main di situ gitu kan, takut udah masuk lagi. Seharian setelah itu kita keluar keliling-keliling Jogja, balik lagi pas malam masih memiliki perasaan itu, masih memiliki perasaan nggak enak nih gitu. Tapi ya udahlah, nggak terlalu dipikirin. Besokannya kita lanjut ke Malang. Kita sistemnya saat itu nyari hotel ketika lagi pengen ke sana. Atau bukan nyari hotel, nyari penginapannya ketika kita lagi pengen ke sana. Gitu. Selama perjalanan dari Jogja ke Malang, itu istri gue sambil di samping sambil nyari-nyari penginapan mana nih yang bakal kita pakai. Yang murah, yang kayaknya enak, dan yang besar bisa menampung kita semua. Jalan dapet di Airbnb lagi. Sebuah rumah bisa dibilang rumah, lagi-lagi rumah agak tua tapi besar, rumah gedong. Itu kayaknya di dalam komplek ya, itu kompleks sih, di dalam komplek. Tapi itu rumahnya nggak ditinggalin sama yang punya, karena itu rumah gede, jadinya di belakangnya itu dibikin kos-kosan mahasiswa, 2 lantai, kurang lebih mungkin ada sekitar belasan kamar lah. Nah jadi kita tuh kayak, kalian bayangin rumahnya tuh 2 tingkat, rumah gede jadul. Di sampingnya itu tuh di sebelah kiri garasi buat anak-anak kosan ini naruh motor. Di kanan ini nih pintu utama, yang kalau kita masuk ke situ di bawahnya tuh kosong. Ada satu kamar dan tangga ke atas. Dan di situ tuh ada ruangan gede aja. Ruangan bawah nggak dipakai. Jadi kita itu tidur di lantai 2. Di lantai 2 itu ada 3 kamar. Ada 3 kamar. Dan dari lantai 2 kita bisa ngelihat ke bawah. Nah dari lantai 2 juga kita ada jendela lumayan besar, bisa ngelihat ke belakang, ke tempat kos-kosan anak-anak mahasiswa itu. Anak-anak mahasiswa itu masuknya ke kosan itu bukan lewat pintu utama, tapi lewat garasi. Jadi beda akses. Walaupun sebenarnya dari pintu utama ini ada pintu buat ke kosan itu. Tapi itu jadi akses yang jagain kosan. Oke. Pas datang, wih, rumah gede, tua nih. Gak ada perasaan aneh-aneh. Kita masuk ke dalam, oke lah, semua baik-baik aja. Tapi ternyata karena saat itu tuh perkuliahan belum offline, jadinya kos-kosan yang di belakang ada belasan pintu, itu paling cuman ada beberapa mahasiswi doang. Mahasiswi, itu kosan mahasiswi. Ada beberapa mahasiswi doang yang tinggal di kosan itu. Sisanya pada balik ke kampungnya lah atau kemana gitu kan. Karena kita nyewa di situ, yang utama nih yang di depan. Tapi kita kadang kalau nyari minum, pengen minum, dispensernya itu di tempat kosan. Jadi kita turun ke bawah lewat pintu akses yang ini buat minum di situ. Tapi di situ tuh ada meja juga, dan itu tuh ada tamannya.
tamannya yang terbuka, jadi kalau hujan masih, pokoknya tuh tipikal, wih kalau punya rumah ini enak juga sih sebenarnya gitu. Kayak gitu. Kita ngobrol juga di situ, ngobrol, wah ini berapa kamar, berapa per bulan gitu-gitu lah sama penjaganya. Oh tapi ternyata banyak yang kosong gitu. Ini paling dari belasan kamar cuman ada 3 atau 4 doang nih kamar yang penghuninya ada. Yang lain pada balik ke kampung gitu. Yang ada tuh katanya yang sebelah kiri semua gitu. Kita tuh sampai detail karena kan kita wih punya usaha kos-kosan ini juga ya gitu, lumayan gitu. Ya udahlah. Nah itu kita pergi keluar, kita jalan-jalan ke Batu gitu kan. Nah kebetulan adik gua, bukan yang kembar ini, beda lagi. Ini adik gua yang cowok, itu lagi main di Malang. Karena ada temennya yang kuliah di Malang. Jadi dia lagi main ke situ. Nyamperin, kita sama-sama ke Batu gitu kan. Main sampai malam, kita pulang. Pulang udah lumayan capek. Yang perempuan-perempuan semua tuh pada udah tidur, termasuk istri gue, anak gue juga. Tinggal gue sama ayah mertua gue. Ngobrol kita nih di ruang tengah sambil kita buka pintu balkon ke depan. Tapi kan dari situ kita masih bisa ngeliat ke belakang. Ya. Nah, lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba di bawah ada suara. Ketek, 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 ketek gitu. Ini kan kata yang jaga aksesnya anak-anak dari sana kan. Jadi nih intinya rumah utama ini nih kita udah sewa semua, jadi nggak ada orang lagi gitu. Tek tek, tapi di bawah ada suara tek 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 tek. Gue liatin ke bawah nggak ada apa-apa. Udah ngobrol lagi ketek tek 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 tek. Ngeliat lagi nggak ada apa-apa lagi. Yang ada apaan sih gitu kan. Terus akhirnya ketek 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 yang ketiga kali, gue sama ayah mertua gue turun ke bawah. Jadi tangga muter gini, di kanan tuh kamar. Dan itu tuh langsung agak luas. Jadi kayaknya kalau dulu tuh itu ada ruangan TV-nya, tapi nggak ada TV-nya. TV-nya udah dipindah ke atas. Itu tuh jadi ada sofa, beberapa sofa yang udah dimiringin gitu. Jadi kan seperti lantai itu tuh nggak berpenghuni gitu. Tadi kok ada bunyi ketek, 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 ketek gitu. Nah ternyata itu sofa yang lagi dimiringin. Ini sofa dimiringin nih. Dia gini-gini. Gitu. Dek, dek, dek gitu. Kayak gempa gitu ya, kayak gempa. Tapi nggak gempa. Jadi kayak gini-gini. Anehnya adalah kalau misalkan dia jatuh, seharusnya jatuh aja udah. Tapi dia kayak gedek, gedek, gedek gitu. Gerak sendiri berarti? Iya. Dan itu cuma satu sofa itu doang? Itu satu sofa itu doang. Gedek, 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 gedek. Kita liatin gini. Nah ya mertua gue gitu kan, masih gedek gedek gedek. Udah biarin aja, kita ke atas lagi. Udah habis itu kita tidur. Besokannya kita main lagi, keluar, kita nyarinya makanan dan lain-lain. Balik lagi sore situ. Kalau nggak salah itu adalah malam tahun barunya. Malam tahun baru. Tapi berasanya kok ini kayak kagak tahun baru ya, tumben-tumbenan nih tahun baru lagi di jalan seperti ini gitu kan. Dan mungkin dari waktu ke waktu makin kesini kayaknya tahun baru makin nggak begitu terasa kan. Kalau dulu kayaknya kan meriah banget. Kalau sekarang tuh kayaknya enggak. Kita nungguin jam 12, kita ngeliat dari balkon banyak lah petasan dar, tapi ya udah gitu. Apa kan? Pada tidur. Gue lagi-lagi nggak tidur dengan ayah mertua gue. Ngobrol lagi. Dia sebat, kalau gue kan nggak ngerokok, dia sebat. Ngobrol, itu ada sofanya. Entah kenapa pada saat itu gue itu ngerasa kayak pengen ngeliat ke belakang nih. Jadi ini sofanya ke arah balkon. Jadi di belakang ini tuh tembok sama kaca yang ke arah kosan gitu. Entah kenapa lagi gue ngeliat sini ngobrol kayak pengen ngeliat aja ke belakang. Lihat aja ke belakang, ya udah gue liat gini. Gue ngeliat kayak ada anak kosan yang jalan di lantai 2 juga. Di depan set gini. Set. Lewat ke depan kaca. Jadi dari agak jauh belok ke sini, ke dekat paling kaca dengan kita, berarti paling dekat. Terus menghilang di balik tembok.
gitu. Gue mikir, oh mungkin ini sepertinya anak kosan yang lagi ada di situ kan, karena kan katanya yang ada yang keisi itu yang sebelah kiri, yang kanan tuh kosong semua kan. Ya udahlah, udah malam itu udah nggak ada apa-apa lagi, tidur. Pas pagi-paginya begitu gue bangun, keinget lagi nih sama yang semalam. Keinget lagi nih dengan sosok yang jalan itu. Pas gue inget-inget lagi, kok sepertinya perawakannya tuh mirip ya dengan yang di Jogja. Yang orang gangguan jiwa itu. Iya, yang perawakannya seperti orang gangguan jiwa itu, sepertinya mirip. Jadi gue di sini nggak tahu ya, nggak bisa menyimpulkan itu beneran sosok itu juga atau bukan, atau emang cuma mirip doang. Tapi seperasaan gue itu lumayan mirip. Ah udahlah, toh hari itu juga udah lanjut jalan lagi kan, pengen ke Bali. Gitu. Kita keluar dari situ siang, lanjut nih ke Bali. Jalan dengan berbagai macam, ada berhenti dulu dan lain-lain. Kita, gue tuh lupa nama daerah-daerahnya ya. Gue itu nyetir doang ya, tapi cuma nggak tahu nama daerah-daerahnya ya. Nah kalau kita pengen nyampe ke pelabuhan, itu kan akan melewati jalur yang kanan kirinya tuh banyakan hutan. Kamu alas baluran atau apa ya? Alas baluran kayak. Alas baluran kali ya. Sorry ya kalau misalnya salah. Tapi pokoknya intinya kayaknya alas baluran deh. Pokoknya mendekati ke arah pelabuhan itu kita bakal ngelewatin yang kiri kanan itu hutan. Itu gua inget banget ngelewatin Lapindo, Sidoarjo. Itu tuh udah sekitar jam 8 malam. Sekitar jam 8 malam. Sekitar jam 8 malaman, jadi tuh udah gelap. Gue tuh ingat gara-gara ngasih tahu adek gue yang kembar, wah tuh ini lumpur Lapindo, tau nggak gitu. Apaan sih lumpur Lapindo? Oh, udahlah gini gitu kan. Nah, tapi nggak kelihatan gitu, karena udah malam. Ya itu dia tuh, gue jadi ingat. Lewatin selama kita lewat di bagian hutan-hutan itu, gue itu berada di belakang. Jadi mobil kedua. Mobil pertama itu mobil mertua gue. Jadi gue di belakangnya. Nah itu di belakang lagi adalah beberapa mobil. Tapi karena gue bawaannya itu lumayan berat, banyak orang, itu kan hati-hati lah. Dan gue itu sangat lemah dengan nyetir malam. Gue itu mudah ngantuk dan juga mata gue tuh kalau kena cahaya gitu terlalu gitu. Jadinya gue kalau malam nggak bisa nyetir kenceng, pelan jadinya. Cahaya dari belakang juga mobil kadang-kadang tuh kena ke spion, kena ke mata tuh, udah lu mendingan duluan aja deh gitu. Nah itu ada satu momen ketika dari mobil belakang itu cahayanya kena ke mobil gua, ke spion, dan gua mata gua tuh agak burem. Terus lu nggak bisa nih lewat lu gitu kan. Gua agak pelanin biar dia bisa lewatin gua. Nah setelah cahaya terus itu mobil ngelewatin, gua seperti melihat sosok yang di Jogja itu di bagian belakang mobil. Posisinya adalah pada saat itu gue nyetir, istri gue di samping, di tengah itu nyokap gue dan anak gue pakai car seat. Nah di belakang lagi itu tuh adik gue yang kembar 2. Nah ini sosok ada di antara mereka. Berarti di dalam mobil? Sepenglihatan gue ya, di dalam mobil gitu. Tapi kayak siluet doang gitu ya, kayak siluet doang gitu. Terus gue langsung mikir, ini gue halu apa gimana sih? Apa karena tadi mata gue habis kesorot lampu, jadinya ada menyisakan sesuatu lah gitu kan, jadinya ngelihat aneh-aneh. Tapi gue gini, kok kayak masih ada gitu. Beberapa menit tuh kayak gitu, mungkin ada sekitar 2 menit 3 menit. Gini. Tapi akhirnya hilang.
itu ngelewatin hutan lumayan lama ya. Mungkin sekitar, wah lupa pastinya ya. Ada kali 2 jam apa sejaman gitu ya ngelewatin hutan gitu. Dan momen ketika ngelewatin ini nih, Python. Tahu gak? Nggak tahu. Python tuh PLTU, PLTU. Tapi kayak pernah denger deh. Iya, itu listrik kita nih Pulau Jawa dari sana. Oh, oke. Dan di Python itu ada tragedi Python yang bis ketabrak itu, yang ada puluhan siswa SMP apa SMA Kayak meninggal. pernah denger ini. Itu tragedi kasusnya. Python ya. Iya. Ya, adalah kita ngelewatin Python, wah bagus banget ya. Orang nyala semua tuh lampunya. Bagus banget. Sampai adik-adik gue yang lagi tidur bangun, bangun. Lihat tuh. Tahu Python. Dia besar lampu-lampu. Iya, tahu. Lampu dari sudut-sudutnya gitu Ya, kan kayak ininya, pokoknya listriknya. Ya, tahu. Ingat. Aku pernah lewatin juga. Tuh, Python kan bagus banget gitu kan kalau malam. Lewat, kalau nggak salah ada lewatin hutan lagi. Tapi kayaknya di hutannya di kanan, tapi di kirinya tuh setelahnya itu kayak udah pantai. Itu kayaknya udah mulai masuk ke daerah Banyuwangi. Ini gue sorry nih ya kalau nama-nama daerah salah ya. Iya, Python itu aku liatnya di kereta sih saat itu malam. Dan emang terang banget. Oh, Bagus itu. banget kan, Ya, iya. bagus banget emang. Itu bagus banget. Kita ngelewatin itu, mulai sepi lagi setelah itu, mulai ada hutan-hutan lagi. Ini nih, yang tadinya pas gue lagi jalan gitu, yang tadinya ngelihat sosok ini nih ada di belakang, gue sekarang makin yakin ternyata nih kayaknya sosok ngikutin. Kenapa? Karena ketika gue lagi bawa mobil, tiba-tiba di antara pohon-pohon gitu ada sosok ini berdiri. Gue lewatin nanti di depan ada lagi, ada lagi gitu. Tapi nih kadang yang pertama berdirinya di sisi jalan ya, jadi di depan pohon-pohon. Terus yang ke depan ininya jadi kayak ada di pohon, depan lagi ada di atas pohon gitu-gitu. Dan sosoknya itu sama persis dengan yang di Jogja. Berarti udah fix ya kalau di Malang tuh ya. Ya. Tadi kan masih kayak 50-50 kan di Malang. 50-50. Wah, ternyata jadi sepertinya kayaknya di Malang juga dia ada tuh yang sosok itu. Yang lewat di cermin. Iya, yang Di kaca. Heeh. Cermin lagi. Tuh. Itu beberapa kali gue ngelihat sosok itu seperti mengikuti ya, karena kan gue udah lewatin, di depan ada lagi, lewatin di depan ada lagi gitu. Sampai akhirnya kita tiba di pelabuhan Gilimanuk ya kalau nggak salah namanya, pelabuhan Gilimanuk. Itu posisinya udah jam, tengah malam 11-12 gitu. Di situ di Gilimanuk terjadi suatu proses karena kita nggak nyebrang gara-gara kita belum nyewa hotel sana di Bali, nyewa penginapan. Kita masih nyari penginapan karena kita kalau misalnya kita nyebrang tanpa belum nyewa penginapan, takutnya belum nggak dapet kan atau gimana gitu kan. Makanya kita pastiin dulu nih, kita dapat dulu nih penginapan di Bali baru kita nyebrang. Itu Airbnb kita chat beberapa, karena kita banyak ada yang nggak nerima gitu kan. Terus cari akhirnya setelah lumayan lama lah tuh, kayaknya ada sekitar 2 jam 3 jam kita di pelabuhan cuma buat nyari doang, ketemu hotel yang ternyata belum tahu. Pokoknya dapat hotel. Dapat hotel. Oke, fix ini udah dapat hotel, kita nyebrang. Ya. Saat itu kita masih harus swab. Kita swab dulu nih ke pelabuhan, kita swab. Wah. Setelah itu baru kita nyebrang. Pas udah nyebrang, itu posisi udah jam 2 apa jam 3 gitu.
jam 2, jam 3 pagi. Nyebrang kan sebentar tuh, sekitar 40 menit nyebrang. Setelah itu jalan menuju ke daerah hotelnya itu di Popis apa di Kuta, itulah pokoknya intinya adalah itu hotel ada di keramaian pusat wisata gitu. Kita jalan ke sana. Nah, dari pelabuhan Bali itu, gua tahu nama pelabuhannya lupa. Anjir, kok memori gua ini banget ya. Jelek sekali ya dengan tentang nama-nama tempat ini. Nyebrang, udah jalan kita. Itu lumayan jauh lagi nih kalau misalnya dari pelabuhan ke Kuta itu. Ada kali mau makan waktu 2 jaman atau 2,5 jam lagi lah gitu. Dan jalur dari pelabuhan ke sana itu juga masih ada beberapa spot yang melewati hutan. Jadi itu gelap. Temen kita itu cuman bis-bis gede yang pada ngebut banget adalah. Itu posisi gue udah ngantuk banget karena itu udah jam 3 pagi. Gue jalan udah sampai gue ngerasa nyetir kayak udah sambil tidur. Tapi untungnya gue paksakan. Nah di situ tapi perasaan gue tuh udah agak berbeda feelingnya. Kalau tadi tuh kayak agak-agak gimana gitu, karena ternyata seperti diikutin. Tapi pas udah nyebrang ini lebih plong aja. Dan sosok tadi tuh nggak gue temukan sepanjang jalan itu. Mungkin teorinya adalah kalau selama ini kan katanya Bali itu benar-benar pulau magis. Jadi kekuatannya itu benar-benar kuat banget gitu, makhluk-makhluk astralnya di sana. Sepertinya makhluk ini nih yang dari Jogja ini nggak berani ke Bali. Mungkin teorinya. Nyebrang, nyampe lah sekitar jam 4:30, jam 5 pagi di hotel ini, di penginapan ini. Ternyata apa lagi? Ternyata penginapan ini adalah penginapan yang gue pakai ketika gue honeymoon. Oh, kedua kalinya. Pas gue nyampe ke situ, loh, ini kan penginapan waktu itu kita honeymoon ya? Iya ya, bener gitu. Tapi ternyata kita tungguin di situ, kita cari resepsionisnya nggak ada, masih tutup. Kita telepon, wah lama deh tuh. Ini kalau nggak salah, Red Doors. Ini pakainya Red Doors. Nyewanya di aplikasi Red Doors. Tapi karena udah ngantuk banget, kita tidur tuh di mobil. Kita tidur di mobil dulu sambil nungguin ini orangnya datang atau gimana. Karena kita udah nyewa dari hari itu. Jadi biar kita bisa langsung masuk kamar lah. Walaupun cuma beberapa jam, udah dihitung nggak apa-apa. Tapi ternyata pas udah sekitar jam 6 pagi, pengurusnya nih datang bilang kalau ini semua udah full. Sama penyewa yang bulanan. Iya, jadi manajemen penginapannya itu lupa matiin aplikasi. Astaga. Gitu, jadinya untungnya kita nelpon ke Red Doors-nya ada orang Red Doors datang bantuin dicariin ke penginapan terdekat lagi. Akhirnya kita pindahin ada ke seberangnya lah gitu. Itu lumayan oke juga. Masuk sana dapat oke. Kita nyewa 3 kamar. Gambarannya itu adalah ini hotel penginapan paling cuman 15 meter 20 meter lebarnya. Ada parkiran beberapa mobil. Masuk ada lorong kolam renang. Ini kamar. Ada kamar 2 lantai atau 3 lantai gitu lah, lupa. Gua sama mertua gua di kamar di bawah, di depan kolam renang persis. Nyokap gua sama adik gua yang kembar di atas. Udahlah, karena kita itu benar-benar capek, tidur semua. Tidur, udah siang, baru kita keluar dari makan. Nah itu pas siang, tantenya istri gua datang ke situ nyusulin karena dia kebetulan anaknya kuliah di Bali, jadi lagi datang nyusulin anaknya, terus dia jadi ikut kita gitu. Nah adik gua itu udah misah lagi ke teman-temannya yang lain, adik gua yang udah kuliah ini yang cowok, teman-temannya di Bali. Kita
nyari makan semua, pokoknya kemana-mana gitulah. Nggak ada kejadian apa-apa di hari pertama. Di hari kedua kita itu pas sore makan di lokasi bom Bali. Tapi di yang di pantai. Lupa tuh namanya apa ya? Legian. Bukan. Bukan. Deket daerah Kuta. Bukan ya? Bukan. Bom Bali itu di mana sih? Kalau bom Bali Di kan depan ada sana. 3 lokasi tuh. Oh, aku tahunya yang deket Ya, situ. ini Popis, yang di Legian itu. Yang Yang Legian satu apa? lagi nih yang di pantai. Itu tuh yang di pantai itu yang isinya restoran-restoran. Oh, aku nggak tahu tuh daerah. Restoran-restoran. Lupa namanya, mau dicari dulu. Ya pokoknya itu. Iya, nanti pokoknya itulah. Kita tulis nanti kita Ya, tulis. di sampingnya itu ada pasar ikan gitu. Jadi kita belanja ikan di situ, kita bawa ke restoran itu buat dimasak. Kita makan di pinggir pantai. Banget. Oke. Nah, pas lagi makan itu, adik gue yang lagi main sama teman-temannya di Bali ini ngirim WA ke nyokap gue. Ke nyokap gue atau ke grup gitulah. Foto, cekrek gitu. Memperlihatkan dia lagi pakai pakaian Bali. Adat Bali, adat Bali lah. Pakaian cowok tuh yang pakai putih terus pakai pakai kain gitu tuh. Lagi ikut pawai. Nah, katanya itu lagi acara apa gitu. Tapi bukan nyepi. Kayak lagi ada suatu acara hari apa gitu. Gue nggak tahu namanya, lupa. Nah, pokoknya itu kayaknya ya keagamaan juga sih. Dengan memperlihatkan video tuh rame gitu kan, orang pawai. Terus katanya juga setelah itu ada orang yang kesurupan gitu-gitu tuh. Kesurupan. Ya udahlah, wah, bagus ya pakai itu. Terus pas kita pulang, banyak orang yang pakai baju itu. Oh, berarti mungkin ikut pawai ini juga kali ya gitu. Udah, kita balik ke hotel. Karena namanya kita konten kreator ya. Iya. Gua itu nggak punya tabungan konten yang harus diupload. Sedangkan saat itu ada brand yang mau masuk. Udah kontrak. Gua harus upload, gua harus bikin video lah intinya. Gua harus bikin video. Malam itu gue meminta anak dan istri gue ngungsi dulu nih ke kamar sebelah, ke kamar nyokap, ke kamar mertua gue buat ya situ dulu lah main. Gue di kamar bikin video dulu. Bikin video sendirian, udah selesai, anak sama istri gue masuk lagi. Itu udah lumayan malam, jam 10-an, jam 11-an. Mertua gue yang laki-laki masih ngobrol di pinggir kolam renang sama tantenya istri gua. Gitu. Ngobrol. Gua sama istri sama anak tidur. Yang lain udah pada di kamar. Nah, setelah itu sekitar jam 1, jam 2-an gitu ya. Gue itu kebangun gara-gara kayak ada yang gitu. Kayak ada kebanyakan aneh-aneh ya. Kayak ada bunyi-bunyi gitulah. Gue bangun melek. Kayak ngelihat kayak ada bayangan di tembok sini nih, di atas TV gitu. Kayak set gitu. Kayak kabur gitu, hilang. Nembus tembok. Tapi cuma sepersekian detik doang. Set. Wah, apaan tuh? Ya, ada apa lagi nih kan? Wah, udahlah. Tapi gue walaupun deg-degan udah lanjut tidur lagi. Udah. Besok paginya pas gue bangun cerita. Mertua gue nih yang cowok sama tantenya, sama tante gue, sama tante istri gue cerita kalau ternyata semalam pas mereka ini masih ngobrol di pinggir kolam renang sambil ngerokok, mereka itu tuh ngeliat kayak ada patung, tapi patung tuh mungkin ya segede gini kali ya nih, segitu. Itu tapi ketutupan kain putih. Awalnya dikira patung, nempel di tembok yang ada di seberang kamar, di samping kolam renang. Jadi mereka itu nongkrongnya di sini nih, di depan kamar. Jadi ngeliat ke sini, patung tuh nggak apa-apaan gitu, tapi ditutupin kain putih. Diperhatiin, gerak, pindah gitu.
Terus diperhatiin kok pindah, gerak. Kebacanya sepertinya ingin masuk ke kamar gua. Jadinya sama mertua gua itu terus diperhatiin. Kalau dia nyampe mendekat, makin dekat, dia teriak atau apalah gitu, supaya ini sosok hilang gitu. Tapi setelah diperhatiin, walaupun udah pengen deket, tiba-tiba dia kebalik tembok, keluar dari area hotel lah. Itu. Nah, siang itu mertua gue ini nanya ngobrol-ngobrol sama orang situ lah. Kalau nggak salah ke pihak hotelnya apa gimana gitu. Ditanyain, gue tuh ngelihat ini gitu, sebesar ini, putih gitu. Nah ternyata informasi yang didapatkan adalah di hari kemarin itu yang adik gue ada acara, terus mertua gue itu ngelihat leak itu katanya leak. Oh. Itu leak. Katanya di hari itu, di malam itu, gue nggak tahu itu namanya hari apa, tapi katanya orang-orang sakti yang punya ilmu itu ngetes ilmunya. Ngetes ilmunya dan tertarik ke situ. Ada wangi bayi. Anak gue baru 2 bulan. Itu dia. Nyambung sih. Mungkin yang gue lihat itu mungkin itu. Leak. Mungkin. Sosoknya sama berarti yang dilihat mertua. Sepertinya ya. Tapi gue cuma ngeliat bayangan doang dan langsung pergi gitu. Untungnya nggak ada apa-apa. Untungnya nggak terjadi apa-apa gitu. Dari anak gue juga. Udahlah, di Bali itu berarti 4 hari 3 malam. Ya udah kita habiskan dengan jalan-jalan dan lain-lain gitulah. Intinya kita terus setelah 4 hari 3 malam itu nyebrang lagi, melewati menuju pelabuhan, ada hutan-hutan lagi. Udah nyebrang pelabuhan, melewati hutan-hutan lagi. Nah di sini untungnya selama di hutan-hutan itu gue tidak merasakan kehadiran sosok yang dari Jogja itu, alhamdulillahnya. Jadi itu bisa agak lebih tenang. Dan di situ gue melewati Python siang, jadinya pemandangannya lebih ini ya, karena siang hari juga kan, atau sore lah lupa. Jadinya mungkin perasaan itu tuh sama sosok itu mungkin belum ada. Gitu. Akhirnya dari situ kita kebut. Kita ke Semarang. Kalau kemarin dari awal kita ke Jogja, terus ke Malang, ke Bali. Nah sekarang dari Bali kita gas langsung ke Semarang. Nah di Semarang kita mendapatkan hotel lagi-lagi Red Doors di tengah kota, nggak terlalu jauh dari Simpang 5. Dan itu hotelnya juga hotel yang tertutup lah, nggak ada kelihatan keluar, nggak ada tanaman, nggak ada apa-apa. Itu jadinya di situ sih aman-aman aja ya. Tapi gua merasakan ada sesuatu lagi, tapi dari makhluk yang berbeda ketika gua datang ke Lawang Sewu. Wow. Lawang Sewu. Nah, gue itu ke Lawang Sewu karena gue belum pernah. Tapi istri gue, terus juga orang tuanya juga udah pernah ke Lawang Sewu. Dan kebetulan saat itu dia ada kerjaan. Bukan ada kerjaan deh. Apa ya? Oh, karena bawa anak, jadi capek lah kalau pengen masuk. Itu jadinya istri gue, anak gue, dan mertua gue itu melipir, nggak masuk ke Lawang Sewu, tapi mereka ke depan Taman Indonesia Indah. Taman Karya Indonesia ya, apalah itulah pokoknya. Kesana mereka makan. Jadi yang ke Lawang Sewu masuk itu gua, nyokap gua, kedua adik gua yang kembar, dan adik ipar gua masuk tuh ke Lawang Sewu. Gua sama adik gua itu ngeliat lah, wah ternyata Lawang Sewu kayak gini ya gitu ya. Nah di satu spot, tepatnya itu adalah di bawah kacanya yang bagus itu tuh, yang warna-warni, yang ini nih. Editor Masukin nanti. Itu posisinya udah agak sore dan mulai hujan.
mulai hujan gerimis-gerimis gitu. Nah, gua ke situ gelap banget. Jadi cahaya memang dari kaca yang warna-warni itu doang. Tapi di bawahnya tuh memang gelap. Nah, di bawah tangga itu kan jadi tangga terus kacanya gitu kan. Itu nih spot foto orang di Lawang Sewu lah pokoknya. Ini pas turun ke bawah itu ada pintu kaca yang itu ada ruangan yang kita nggak bisa masuk ke situ. Gue kan habis foto di situ kaca, gue ngeliatin ini apaan gitu ya. Nah itu gue seperti melihat ada siluet orang lagi. Tapi ini siluetnya berbeda. Ini kayak orang biasa aja gitu, tapi agak lumayan tinggi. Jadi mungkin tingginya kalau gue itu 170-an, dia mungkin 180-an gitu. Dan dia berdiri di pojok gitu. Di pojok berdiri lumayan tinggi. Kok kayak ada orang, tapi kok kayak samar-samar, kayak abu-abu gitulah pokoknya. Jadi kalau lu bayangin, jadi kayak ngelihat orang jauh di tempat gelap. Itu kan ya agak-agak samar kan, kayak gitu tuh. Ada orang atau bukan sih gitu. Nah, tapi ya udahlah. Setelah itu gua makan dulu cemil-cemilan gitu, karena di bawah pohon yang tengah-tengah itu ada warung cemilan gitu. Dan cemil. Untungnya nggak ada apa-apa lagi. Kita nyusul ke istri gua yang lagi pada makan. Kita makan di sana lah. Kita balik lagi ke hotel, ke penginapan. Di penginapan nggak ada apa-apa di hari itu. Kita pulang ke beli oleh-oleh dulu. Nah, beli oleh-oleh, habis itu lanjut pulang. Itu posisi gue udah capek banget. Itu posisi udah di tol Cipali. Gue nggak tahu di kilometer berapa itu sempet ngelihat sepersekian detik lagi kayak ada lagi tuh siluet hitam, ada orang berdiri ini bukan di pinggir tapi ya di tengah. Kalau kita jalurnya ke arah sana, di jalan ke sana, di tengah-tengah kan ada mediannya lah ya. Ada tanah-tanahnya, ada pembatasnya gitu kan. Berdiri orang di situ tuh. Kan ngeri ya kalau orang kan berdiri di sebelah sini ya oke lah. Tapi ini di tengah-tengah. Itu juga udah malam gitu. Udah malam menuju pagi. Orang apain tuh gitu. Nah saat itu gue udah mulai ngantuk, udah capek. Ngelihat seperti itu, wah ini lah rest area di depan harus berhenti gitu. Rest area di depan berhenti. Itu posisi sekitar jam 3-an kayaknya. 3:30 pagi. Sepi banget. Terus juga gue beli kopi, beli cuci muka dan lain-lain. Di situ terjadi diskusi. Ini kita mau tidur dulu di sini atau langsung pulang? Gue milih langsung pulang aja. Karena itu posisi udah jam 3-an. Terus itu hari kerja sebenarnya. Mikirnya hari kerja ya. Karena jadi kalau misalkan ini gue tidur dulu, berarti kan nanti baru lanjut jalan pagi. Males menghadapi macet lagi. Rame lagi gitu. Jadi memutuskan buat udahlah lanjut aja gitu, walaupun ngantuk-ngantuk dipaksain. Begitu pengen keluar rest area, gue lagi-lagi ngelihat ada sesuatu yang aneh lagi. Ada orang lagi kalau kita lagi pengen keluar rest area kan ada pintu gitu ini kan, baru pengen masuk lah. Nah di sininya nih, di antara tanah yang itu dulu, ada orang diri lagi di situ. Sedangkan mobil-mobil itu pada di sana semua, parkiran. Di sini tuh nggak ada mobil. Dia ngapain berdiri di situ? Tapi karena gue udah terlalu ngantuk, udah terlalu itu, gue nggak mau ambil pusing lah. Udah langsung jalan pulang. Dan untungnya nyampe rumah sekitar jam 5-an. Jam pagi. Selesai lah. Finally. Berarti kakak tuh ngalamin horornya tuh justru kayak di penginapan-penginapannya nggak sih? Dan waktu di jalan di alas hutan apapun itu namanya ya. Alas Purwo lah, tuh kayaknya Alas Purwo dah intinya kayaknya. Alas Purwo atau Alas Balun antara dua itu juga sosoknya yang sebenarnya dari penginapan. Yes. Dan sosoknya itu sama persis ya, yang gue lihat dengan yang di penginapan Jogja. Iya. Jadi itu sepertinya dari Jogja gue tuh udah diikutin terus gitu. Iya, diikutin sama dia.
sampai ke Malang, terus mau ke Banyuwangi kan perbatasannya itu Banyuwangi, nyeberang ke Bali. Gila sih, aku ngebayanginnya udah capek ya, capek banget Capek banget itu. dan ngalamin hal-hal kayak gitu. Tapi syukurnya sih nggak ngeganggu yang sampai berdampak ke fisik kakaknya gitu ya. Untungnya. Tapi kenapa ya dia ngikutin ya? Nggak tahu. Nah itu tuh. Itu dia pertanyaannya, kenapa dia bisa ngikutin sampai sejauh itu kan? Iya. Apa bayi? Nggak tahu ya. Kan Leak tadi juga kan kesana tertarik karena ada aroma bayi Sepertinya kan? ya, katanya gitu ya. Karena kan bayi itu kalau mitosnya kan dia wangi. Maksudnya makhluk yang baru lahir, manusia baru lahir, jadi masih aromanya tuh wangi. Tertariknya ke situ. Makanya orang hamil atau yang baru melahirkan kan ada, kalau orang zaman dulu ya, ada yang benda-benda penangkal nggak sih? Ada yang peniti. Iya, peniti gitu-gitu kan. Takut diganggu. Bisa jadi sih karena bawa bayi, karena anak kakak tuh masih 2 bulan. Iya. Tapi dia aman ya? Aman sih. Nggak rewel gimana-gimana? Enggak. Syukurnya. Mungkin Kak Jody nih pawangnya. Ayahnya dong. Apa jangan-jangan dia ngikutin gua kali ya, bukan bayi. Iya. Iya. Jangan-jangan kita sering cerita horor. Oh iya bener. Wah, ada aura nih. Gitu. Yang sangat seperti menarik, magnet makhluk horor. Tapi seru sih. Aku jadi pengen road trip. Aku nggak pernah road trip. Cobain lah. Kali aja dapet konten. Cerita horor yang bisa diceritakan. Iya benar. Tapi harus menginap di tempat yang kayak Kak Jody. Benar. Yang serem-serem jadul gitu. Mau nanti gua kasih linknya nih. Enggak sih, makasih. Tidak ya. Saya tidak sanggup Coba kalau terjadi cariin kepada nanti. saya gitu. Waduh. Nah, gokil. Sebenarnya aku mau ngajakin Kak Jody tadi tuh bacain cerita horor netizen juga. Tapi kayaknya gue sih ya, Kak Jody kayak udah capek ya cerita ya. Semangat lah. Gak usah deh. Tapi thank you banget. Aku gak expect ceritanya bakal sepanjang ini gitu. Iya, tadinya gue dari rumah kan mikirin ntar cerita apa ya, cerita ini gitu kan. Gue kira juga ya udah bakal pendek kali ya. Ternyata kalau diceritain lumayan panjang. Iya, panjang. Ini berapa sejam? Kayaknya kurang lebih ya. Wah. Maksudnya jadi satu cerita utuh karena memang kejadiannya kan dari awal hingga akhir 10 hari gitu. Seru sih. Dan ngebayangin serunya road trip kakak sama keluarga. Berarti itu road trip terakhir? Ya, pertama kali. Pertama kali road trip. Sepertinya akan melakukan road trip lagi gitu. Ih, seru banget. Ke mana lagi? Belum tahu ya. Masih di Jawa atau ke Sumatera? Maunya sih ke Sumatera ya. Iya, Ada keinginan untuk ke Sumatera tapi kayaknya belum seberani itu. Atau mau di Kalimantan nggak? Oh iya ya, waktu itu abang gue di Pontianak. Oh iya? Ya, tapi sekarang udah pindah ke Palu. Oh. Gitu. Jadi nggak ada yang dituju lagi ya? Iya, tadinya pas dia di Pontianak pengen ke sana, cuman belum keburu, udah pindah. Ya udah Kalimantan Selatan aja tempat aku. Oke. Deh kita road trip ya. Oke. Ya, ada yang mau sponsor kita road trip. Ayo, Traveloka. Tolong. Kita akan explore Kalimantan bareng. Iya. Ya, ada nggak ya orang Traveloka nonton ya? Ada lah. Tiket.com juga nggak apa-apa kok. Iya, pakai. Apa kayak yang penting kita Pakai dapat semuanya. sponsor. Ya. Ayo. Oke deh. Thank you banget ya Kak buat ceritanya, seru Thank you. banget. Aku kebayang dan nggak berasa sih sebenarnya Kakak cerita karena bener-bener beda ya, storyteller cerita terbangun gitu suasananya. Buat kalian yang suka nih sama gaya cerita Kak Jody, kan udah denger tadi. Yang belum mampir ke channelnya Kak Jody, silahkan. Channelnya juga Jody Aditya kan Iya, namanya? Jody Aditya. Ya, TikTok juga. TikTok Jody ya, Aditya. Jody Adit. Kalau Instagram? Jody Aditya. Pokoknya sama Ya, aja. sama lah. Sama semua. Silahkan mampir, like, comment, subscribe, dan tonton sampai akhir. Itu yang paling penting ya. Iya. Tonton sampai akhir. Tonton sampai akhir lah, Bos. Oke deh, sampai di sini dulu. Ini sudah lewat jam makan siang. Kami mau makan siang. Sebelum asam lambung semakin semakin naik. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Silahkan tulis di kolom komentar. Apakah kamu juga punya pengalaman yang serupa kayak Kak Jody waktu jalan-jalan walaupun nggak road trip, mungkin cuma traveling doang. Ternyata juga ngalamin hal serupa. Tulis di kolom komentar. Aku sama Kak Jody pamit undur diri. Bye.
Dadah masyarakat adat. Bye-bye masyarakat adat. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.